Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadzirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Saya akan bagikan layar. Saya akan ngecek dulu untuk Classroom apakah ada tambahan dari yang mengerjakan tugas. Sepertinya belum ada. masih 5 ini. Coba saya refresh. Sudah di refresh ya? Oke, berarti memang belum ada tambahan. Oke, kita langsung lanjut ke materi di pertemuan 4 ya. Oke. Di pertemuan 4. Jadi di pertemuan 4 ini kita bahas gerbang logika ya. Gerbang logika. Nah, di sini pengertiannya gerbang logika adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Nah, jadi elektronika digital. Apa sih digital itu? Ya. Jadi digital itu ketika ya teknologi ini menggunakan komputasi biner ya, atau bisa disebut bilangan biner. Biner ini bahasa Inggrisnya, bilangan biner itu bahasa Inggrisnya adalah binary digit ya. Binary digit. Binary digit kalau disingkat jadi bit. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar bit itu kepanjangannya binary digit, artinya bilangan biner. Nah, dan ini menjadi dasar kapasitas sebuah kapasitas digital ya. Jadi 1 byte ya. Jadi beda ya antara bit sama byte ya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ya, jadi 8 bit itu ya, yang namanya bilangan biner atau binary digit itu 0 dan 1. Ya, 0 1. Biner ini artinya bilangan yang berbasis 2. Nah, bentuknya itu 0 dan 1 atau off dan on atau mati dan menyala. Itu biner, bilangan biner. Nah, dulunya komputasi itu menggunakan bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu bilangan berbasis 10. Nah, kemudian setelah itu berganti jadi bilangan biner atau berbasis 2, 0 atau 1, 0 dan 1. Sejak itulah itu namanya menjadi digital. Jadi ketika era digital adalah era ketika teknologi memasuki komputasi biner. Begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi 1 byte itu 8 bit. 8 bit itu ya, kalau kalian nulis 1 yaitu dijejer 8. Jadi 1 1 1 1 1 1 1 1. Jadi 1 dijejer jadi 8 itu sama dengan 1 byte ya. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte atau 1 KB ini sama dengan 1000 byte ya. Ini kapasitas digital. 1 MB atau megabyte sama dengan 1000 KB. 1 GB sama dengan 1000 MB.
1 TB sama dengan 1000 GB. 1 PB itu petabyte sama dengan 1000 terabyte. Jadi itu kapasitas itu seperti itu kalau kita pahami. Nah, dan di situ nanti ada istilahnya itu konversi bilangan biner. Jadi kalau 100 desimal itu binernya berapa, atau biner 10011 itu desimalnya berapa, ada konversi seperti itu ya. Dan apa namanya, agak kesulitan kalau dijelaskan lewat online ya. Jadi konversi, namanya konversi bilangan. Nah, kalau dipakai Excel itu juga bisa, atau kalkulator yang ada konversi bilangan itu juga bisa, kalkulator ya. Jadi artinya gini guys, jadi semua komputer itu dasar komputasinya atau dasar hitungannya itu menggunakan bilangan biner. Jadi mesti 0 1 1 1 1 0, mesti antara 0 atau 1, tidak ada yang lain ya. Termasuk ketika kita ngomong tentang digital, jadi gambar digital kalau kalian buat ini ya, view source ya. Jadi gambar digital itu adalah kumpulan dari bilangan biner semua. Mesti 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 seperti itu ya. Jadi hampir semua yang istilah ya, memang semua ya, bukan hampir semua yang ada digital itu mesti dia hubungannya dengan 0 dan 1. Termasuk juga nanti di mikrokontroler ya. Ketika kalian nanti mendalami ke sana, itu juga hubungannya 01 gitu. Termasuk ketika sebuah komputer memberikan instruksi, ini juga hubungannya ya 01. Termasuk juga umpamanya contoh ya, kalian mau absensi pakai RFID ya, namanya kartu RFID boy. Ketika kartunya didekatkan tit gitu kan, itu kartu itu mengirim kode yang kodenya itu ya 01. Jadi kombinasi dari 01. Makanya kombinasinya itu nanti tidak sama. Termasuk sidik jari kita. Jadi ketika sidik jari kita dimasukkan ke fingerprint ya, ke alat deteksi sidik jari itu, ketika ditit maka sidik jari ini akan membangun pola 01 ya. Sehingga ini uniknya ini luar biasa, subhanallah ya. Luar biasanya itu Allah menjadikan sidik jari kita ini menjadi sebuah identitas yang unik. Artinya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, itu tidak bisa sama ya. Termasuk wajah kita ya, face detection, deteksi wajah ini juga teknologi ini bisa mengkonversi wajah kita, dan yang dikonversi itu ya 01 gitu. Jadi dari gambar diambil, kemudian gambar ini akan dikonversi menjadi rangkaian kombinasi bilangan biner 0 1 1 1 1 0 0 0 seperti itu. Dan itu unik. Oke. Nah, kemudian dari gerbang logika ini ya, di sini dia nanti salah satu fungsinya adalah untuk memanipulasi bilangan biner agar menjadi output yang kita inginkan. Jadi seperti itu
Nah, ini dibutuhkan gerbang logika. Nah, untuk gerbang logika ini ya, ini ada 7 gerbang logika dasar ini ya. Ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Nah, jadi ada input, kemudian masuk ke gerbang logika, kemudian output ya. Jadi AND ya, ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Oke. Sekarang yang gerbang AND dulu. Nah, ini gerbang AND itu seperti ini. Gerbang AND ini ya, rumusnya ini kalau kalian sudah paham rumusnya, paham konsepnya, ini gampang. Ya, gampang. Rumusnya gerbang AND ini adalah outputnya akan bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Itu. Jadi kalau ingin outputnya 1, semua input harus nilainya 1. Gitu. Kalau ada salah satu 0 saja ya outputnya mesti 0. Nih. Nah, ini contoh gerbang N dengan 2 input. Ya, ada input A, input B, output X. Ya, ini ya. A0, B0, X-nya 0. 01, 0. 10, 0. 11, 1. Jadi kalau semua inputnya itu nilainya 1, outputnya 1. Gitu. Ini kalau diilustrasikan ke elektrik ya, atau rangkaian elektronik ya, itu seperti ini. Ini cara kerja gerbang N. Ini kalau mau dipraktekkan. Jadi yang sini 5V ini baterai ya, 5 volt. Yang X ini LED ya, lampu LED. Terus ada input A, input B. Jadi seperti itu susunannya. Ya, seri, disusun seri. Ketika 00 seperti ini terbuka, maka dia kan mati 0. 01 juga sama, 10 sama. Ketika nanti ini yang A itu ke 1, terus B juga ke 1 ini, ya artinya nyambung, ya baru X-nya nanti nyala. Lampu LED-nya nyala gitu. Ini. Oke. Ini gerbang N dengan banyak input, ada 4 input, ada 8 input. Ya. Tabel seperti ini namanya tabel kebenaran ya, atau truth tabel atau tabel kebenaran. Nah, kalau kalian sudah paham rumusnya, ya mesti gampang toh. Buat ini kan gampang, ngisi X-nya. Gampang. Kalau inputnya semua 1. Kalau ada 0 saja mesti outputnya 0. Ini gampang. Kalian buat lagi bisa. Terus OR. Ya, OR ini ya bentuknya kayak gini simbolnya. OR ini dia apa namanya? Rumusnya adalah ketika salah satu inputnya itu bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Atau outputnya akan bernilai 1 jika ada salah satu inputnya bernilai 1. Ini OR. Nah, ini bisa dilihat nih, tabel kebenaran. 00 0, 01 1, 10 1, 11 1. Ini ya. Oke. Ini kalau disimulasikan. Jadi ini di saklar ya, kalau pakai saklar AB ini disusun paralel. Ini seperti ini. Ini dengan banyak input. Kemudian NOT ya. Gerbang NOT ini dia fungsinya adalah inverter. Inverter itu artinya pembalik. Rumusnya adalah outputnya kebalikan dari inputnya. Wes itu. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1. Input 1, outputnya 0. Jadi dia fungsinya inverter untuk pembalik. Selanjutnya gerbang NAND. NAND ini
gabungan dari N dan not ya. Nen itu not N ya. Jadi dia gabungan dari gerbang N dan not ya. Jadi kalau simbolnya kayak gini, ini simbolnya. Ini simbolnya. Nah, ini seperti ini. Jadi N not. Ini jadi gerbang nen. Nah, rumusnya adalah nen itu kebalikan dari N gitu ya. Jadi gerbang nen itu rumusnya kebalikan dari N. Nih. Ini sudah kebalikannya. Jadi 00 1 01 1 10 1 11 0. Ini dengan banyak input. Gerbang NOR. NOR ini simbolnya kayak ini simbolnya. Ini sudah standar internasional ya. Simbol-simbol ini ya. Jadi kalaupun kalian ke luar negeri ya, bahas ini ya tetap ini simbolnya. Tidak berubah. Nah, ini gabungan dari OR dan NOT. Rumusnya gerbang NOR ini adalah kebalikan dari OR. Nah, ini kebalikannya. Kemudian gerbang XOR. XOR ini eksklusif OR. Ya, eksklusif OR. Ini seperti ini simbolnya. Nah, eksklusif OR. Ini rumusnya ya. Jika salah satu dari kedua inputnya hack ya, output akan hack. Jika kedua inputnya nilainya low semua atau hack semua, maka outputnya low atau 0. Nah, ini dia XOR itu gabungan dari gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kayak gini susunannya. Nah, ini. Jadi kalau 0, 0, 0. 1, 1, 0. Jadi kalau dua-duanya ini 0. Kalau salah satu, ini 1. Ini tabel kebenaran dari XOR. Kemudian XNOR. Nah, XNOR ini simbolnya kayak gini. XNOR. XNOR ini dia adalah ya, kebalikan dari gerbang XOR. Ini dia juga merupakan gabungan dari AND, OR, dan NOT. Cuma beda apa namanya ini? Beda kombinasinya. Kalau yang XOR tadi kan ini. Nah, kalau ini beda kombinasinya. Oke. Jadi itu adalah gerbang dasar gerbang logika dasar. Ada 7 ya. AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk memanipulasi bilangan biner agar outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ya gerbang logika ini ya ini dia apa istilahnya ya? Logika ini ada di tiap IC tertentu. Ya. Nih, contoh IC 7408 ini ya. IC 7408. Ini di dalamnya itu mengandung logika AND gitu loh. IC 7432 OR, IC 7404 NOT. Nah, itu seperti ini. Ya. Saya tunjukkan biar kalian paham. Tunjukkan IC 7408. Ya, kok kereta api. IC 7408. Nah, ini ya.
Ini IC 7408. Namanya IC itu ini IC. Pernah punya ndak atau pernah beli ndak? Ya, harganya murah itu, 4.900 ya, itu kalau beli online. Ya, kalau offline ya nggak tahu, di toko-toko elektronik ya. Jadi ini berarti IC 7408. Dia punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolak-balik 14. Berarti dia punya 14 pin atau 14 kaki. Nah, ini bagian ada di sini kan bagian dekok ya, setengah ya U ya, sama satunya bunder ya. Ini lubang itu, ada dekoknya itu. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi yang bagian dekok U itu di sebelah kiri ini. Ya, di sini ya. Tuh. Jadi di dalam IC 7408 tadi itu berarti terdapat 4 gerbang N. Seperti ini. Jadi kaki ya. Berarti ngitungnya mulai situ. Mulai kiri ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti inputnya 1, 2 itu input berarti. Jangan sampai salah. Kalau kalian tidak tahu ini ya mesti kan salah nanti. Kamu nyolder juga akan salah. Mau nggak ngerti. Tapi kalau tahu ya seperti ini tadi kan jelas, berarti dari kiri sini kan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2 berarti input, 3 output, 4, 5 input, 6 output, 7 ini ground. Ya. 9, 10 ini input, 8 justru output. 12, 13 input, 11 output, 14 VCC. VCC ini power ya, terhubung ke power. Nah, begitu. Berarti di sini ada 4 gerbang N ya. Berarti ada berapa? Ada 8 input, ada 4 output. Ini kalau enggak tahu ya enggak bisa merangkai IC-nya gitu loh. Nah, mungkin masih ingat ada di pertemuan 2 ya. IC itu integrated circuit ya. Integrated circuit. Jadi IC itu adalah beberapa device yang dimampatkan, yang dijadikan satu di dalam IC itu ya. Atau biasanya kalian kalau servis, oh ini kena IC-nya, berarti IC-nya rusak, perlu diganti seperti itu. Nah, IC ini ada beberapa bagian kemarin ya, kalau masih ingat. Ada SSI, Small Scale Integration, ada MSI, Medium Scale Integration, ada LSI, Large Scale Integration, ada VLSI, Very Large Scale Integration ya. Yang membedakan itu pada jumlah device atau komponen yang ada di dalam IC tersebut. Gitu. Nah, ini yang apa tadi ini? N ya. ICN. Ya, kamu beli aja. Beli di toko elektronik atau online juga bisa. Di Shopee, iso enek Shopee, di Shopee. Tadi Lazada ya tadi ya. Ini, Tokopedia. Ini Lazada, stok tersedia. Di Lazada malah 10.000 ya kan. Nah, jadi apa namanya, ini contohnya. Atau lagi IC 7432. IC 7432 ini apa? OR ya. Nah, isinya OR. Seperti ini. Ini IC 7432. Ini isinya OR. Ada 4 gerbang OR di situ. Ya. Coba lagi yang IC yang not tadi ya. 7404. Ya. Kalau paham ini ya, ini ya. Nah, ini IC 7404. Nih. Ini
isinya berarti ada 6. Nah, ada 6 gerbang NOT dalam satu IC gitu ya. Nah, ini bisa saja kalian merangkai gerbang NAND ya. Gerbang NAND tadi kan gabungan dari N sama NOT. Bisa saja kalian beli IC yang 7408 sama 7404 dirangkai jadi gerbang NAND umpamanya. Bisa saja. Nah, atau bisa juga beli yang langsung memang. Yang langsung isinya memang apa? Yang NAND 7400. Nah, 7400 ini memang isinya langsung gerbang NAND di dalamnya itu. Nah, ini kan. Jadi ini bentuk IC-nya ini di Shopee ini 5100 ya. Ini ada 4 gerbang NAND, not N gitu ya. Makanya biasanya kalau barangnya ndak ada itu bisa dicari padanannya atau istilah dia kali dicarikan padanannya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, jadi di dalam komputer kalau kita bahas tentang arsitektur dan organisasi komputer, ya dia terdapat berbagai macam IC seperti ini yang digunakan, termasuk ketika kalian membuat mikrokomputer atau istilahnya yang kalian pahami mikrocontroller, yaitu mesti akan berhubungan dengan IC seperti ini, gitu loh. Ya, kalau enggak paham, enggak dipahami ya enggak bisa merangkai, enggak paham. Tapi ketika paham, ya kalian akan bisa merangkai, bisa uji coba, bisa trial and error. Walaupun target di kuliah ini yang penting apa? Yang penting tuh kalian paham. Jadi targetnya itu bukan praktek, targetnya adalah kalian memahami dan bisa menjelaskan. Jadi ketika ditanya IC itu apa? Integrated Circuit. Pengertiannya IC apa? IC adalah kumpulan dari komponen yang dijadikan satu, yang dimanfaatkan. Nah, IC inilah yang menjadi nanti berkembang sehingga apa? Terjadilah prosesor. Ya, terjadi prosesor. Makanya kalau di microcontroller itu sudah ada prosesornya sendiri. Nah, kalau di komputer itu kan prosesornya itu kan tersendiri ya. Ya memang mahal karena di dalamnya itu kalau yang sekarang ya sudah jutaan device, jutaan komponen yang ada di dalam prosesor itu. Gitu. Ya, tak tunjukkan. Jadi kalau kemarin sudah dibahas juga ya. Jadi prosesor generasi awal ya. Nih. Jadi ini bentuknya ya. Jadi prosesor generasi awal itu kayak ini. Nah, ini prosesor pertama ini. Ya. Prosesor 404. Ya, ini bentuknya masih seperti IC ya. Awal-awalnya itu masih persegi panjang seperti ini, belum kotak. Ini tahun 1971. Ya, ini. Jadi ini prosesor pertama Intel ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini kalian bisa explore sendiri kalau mau kalau mau mempelajari lebih lanjut. Ini sudah Intel 80286 ini kakinya sudah banyak. Apalagi sekarang ini yang Core i9 ya. Wow, ini mahal ya. Prosesor itu mahal 10 juta, guys. Prosesornya tok sih Anda. Nah, ini kakinya sudah banyak itu kakinya. Ya. I itu kepanjangan
Titanium ya. Kalau dulu kan Pentium ya, prosesor Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ya. P1, P2, P3. Terus ganti Titanium. Mahal-mahal guys. Ini sudah 10 juta nih. Core i9. Core i9 semakin kesini. Generasi 8. PC gaming. Waduh, PC gaming mahal guys. 62 juta guys. Oke, jadi ini yang penting kalian punya gambaran. Nah, terus sebelum saya bahas lagi, jadi setiap komponen ya, komponen elektronik itu dia punya namanya datasheet ya. Datasheet. Tak contohkan yang tadi. IC 7408 7408 datasheet. Nah, ini ya. IC 7408 datasheet. Jadi semua komponen elektronik itu dia punya datasheet. Datasheet itu apa? Datasheet itu adalah informasi tentang komponen tersebut. Umpamanya kamu ada resistor, ada transistor, ada komponen sensor LDR, sensor suhu, sensor apapun ya, macam-macam itu. Nah, itu ada yang namanya datasheet. Kalian cari pasti ada. Dan bentuknya biasanya PDF ya, seperti ini. Ini datasheet 7408. Nah, ini datasheet PDF ya, ini ada PDF-nya. Ini apa? Ini datasheet pdf.com. Nah, itu bisa kalian cari. Nah, ini diklik langsung. Ini muncul PDF-nya. PDF-nya ini bisa di-download ini. Bisa di-download. Dan kalau untuk di penelitian atau untuk skripsi itu bisa ditaruh di lama ini. Bisa ditaruh di lampiran. Lama ya guys. Diulangi. Wifi-nya saya matikan saja. Nggak usah pakai wifi. Iya, langsung muncul guys. Pakai wifi gak mati ya, cepet ya. Nah, ini namanya datasheet IC 7408. Ini dia ada ini 4 gerbang N. Nah, ini ada tabel kebenarannya ini. Nah, di sini L itu low ya. H itu high. Berarti L itu 0, H itu 1. Ini sudah ada keterangannya di sini. Nah, terus ada keterangan juga tentang maksimum ratingnya. Terus recommended operating condition, ini ada semua. Ya, termasuk speknya ini, spesifikasinya ini ada semua. Gitu. Jadi semua semua komponen itu ada datasheetnya. Umpamanya sensor LDR umpamanya, coba kita cari ada enggak. Nah, ini juga ada. Jadi ketika komponen itu kan diproduksi oleh perusahaan toh. Nah, ketika perusahaan ini mau mengeluarkan produknya, sebuah komponen, itu mesti mereka harus mengeluarkan namanya datasheet atau informasi dari komponen itu, termasuk sensor LDR ini loh, banyak gitu loh. Jadi sensor LDR ya banyak macam-macam. Manufaktur ini perusahaannya apa gitu loh. Nah, ini LDR itu sensor cahaya ya.
sensor cahaya. Ini macam-macam. Nah, ini coba yang ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa di-download ini. Bisa di-download. Nah, ini jadi seperti ini. Apa spesifikasi informasi dari komponen tersebut. Nah, kegunaannya untuk apa ya terserah kalian nanti. Apa namanya? Eh, yang kalian buat alat apa contohnya, umpamanya buat alat apa hidup mati lampu otomatis ya pakai sensor cahaya ya bisa saja, atau yang lain banyak sensor-sensor yang lain itu banyak bisa kalian gunakan itu. Jadi ini salah satu apa namanya fungsi dari gerbang logika. Nah, kalau kalian memang seneng test case uji coba ya, itu bisa pakai project board ya. Kalau kemarin sudah tak bahas ya project board ya. Coba umpamanya praktek ini ya, praktek IC 7408 dengan project board. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau mau uji coba. Nih, jadi itu ada IC, ada LED-nya itu ya, ada lampunya. Ya, IC 7408. Nah, nanti yang ground ya dihubungkan ke ground, yang VCC dihubungkan ke VCC. Nah, nanti kalau diuji coba, kalau memang satu-satu bisa nyala itu nanti. Jadi lampunya itu bisa nyala. Ini kalau mau uji coba ini ya tidak banyak biayanya enggak banyak ya. Ini tuh pakai ini bisa ini 7809 yang pakai IC tadi. Nah, seperti ini ya. Nih, pembuktian tabel kebenaran gerbang logika. Ini seperti ini. Jadi untuk uji coba kalian bisa beli. Tutorialnya banyak di YouTube itu banyak. Itu loh, tutorial kalau mau uji coba seperti itu. Nah, kalau project board ini kan enggak usah nyolder. Enaknya itu project board itu enggak usah nyolder, tinggal colok-colok aja pakai kabel itu, kabel warna itu kan tembaganya keras, itu tinggal dicolok-colok saja itu bisa ya. Ini banyak sekali ini bagi kalian yang seneng ngoprek-ngoprek ya. Saya kira ya untuk IKA ya harus ngoprek-ngoprek guys. Nah, kalau teman-teman IKA, kalau saya ngajar di SI atau di TI ya wes yang penting kalian paham, kalian tahu gitu aja itu. Kalau di IKA yo harus, saya kira harus dioprek, harus beli alat-alat kayak gini dicoba. Ketika kalian nyoba itu pasti ada pemahaman baru yang bisa kalian dapatkan ya. Trial and error, dicoba lo kok nggak iso yo, kok nggak bisa nih, apa dicari errornya di mana. Itu kalau bareng-bareng itu wah asik sekali saya kira itu. Terus sampai bisa lupa makan nanti ya. Jadi saya kira itu sangat bagus sekali di ini ya. Kalau ada yang memang benar-benar suka ngoprek-ngoprek seperti ini,
mumpung masih semester 2 gitu, masih semester 2. Kalau kalian ngoprek-ngoprek ini semester 7 atau apalagi semester 8, aduh yus terlambat guys, bukan saatnya ngoprek-ngoprek nanti kalau sudah semester 8 itu sudah langsung ya. Oke, terus satu lagi di gerbang logika ini bisa kalian gunakan simulasi ya. Nah, simulasi gerbang logika pakai EWB bisa. Kalau kalian pakai laptop ya, laptop atau komputer bisa pakai EWB. EWB itu Electronic Workbench ya. Ini dia bisa kalian gunakan untuk simulasi gerbang logika. Jadi contohnya kayak ini. Ini termasuk kombinasi dari gerbang logika. Itu kombinasinya. Nah, outputnya bisa kalau sudah kombinasi, sudah kompleks, outputnya bisa banyak seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini kalau di komputer ya. Kalau di HP juga ada sekarang simulasi gerbang logika. Di apa namanya? Aplikasi HP ya. Gerbang logika menggunakan Android. Sekarang sudah banyak juga. Jadi aplikasi Android untuk uji coba ya, uji coba gerbang logika ini juga banyak. Nah, contoh ini Logic Gate Simulator ini apa namanya sudah ada, bisa dicoba. Ini jurnal-jurnalnya juga banyak ya. Jurnal tentang gerbang logika ini juga banyak. Kalau kita masuk ke Scholar ya, scholar.google.com ya, ini atau Google Pendikia bisa kalian tulis gerbang logika. Jadi gerbang logika ini kalau kalian uji coba itu bisa ditulis terus hasilnya dijadikan jurnal ini seperti ini. Ini loh, perangkaian gerbang logika dengan menggunakan MATLAB. Malah MATLAB ini simulasi gerbang logika kombinasional dan komparator. Ini bisa jadi sebuah jurnal juga. Nah, ini coba tahun yang terbaru sejak 2020 ini. Nah, ini ada. Nah, tuh tahun 2023 juga ada. Coba saya pakai 2023 aja. Sejak 2023. Ini 2023. Jadi masih relevan. Masih relevan gerbang logika ini ditulis dan dijadikan jurnal. Nih, pengembangan aplikasi pembelajaran gerbang dan rangkaian logika memanfaatkan AR, augmented reality untuk siswa SMK ini bisa. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk jadi skripsimu nanti. Semester 2 wis mikir skripsi, guys. Wis jauh ke depan, visioner. Mikir skripsi semester 7 ya wis terlambat. Sudah terlambat, bingung. Ini loh, simulasi gerbang logika menggunakan aplikasi EWB. Ini sudah bisa jadi jurnal tuh. Ya. Perancangan dan implementasi media pembelajaran gerbang logika, efektivitas game, buat game gerbang logika. Ini coba saya lihat yang simulasi pakai EWB ini. Ini simulasi pakai EWB. Ya. DDC Kota Bumi ini sudah masuk jurnal 2023 ini. Nah, ini tuh referensinya banyak juga. Nah, kita bisa ngecek ini simulasi gerbang logika menggunakan apa tadi, menggunakan aplikasi EWB. Ini ada 8 halaman tuh ya, ini sudah jadi jurnal, guys.
Ini halaman kerja EWB, hasil dan pembahasan tuh. Ini hasilnya. Ini pakai EWB nih. Ditulis. Ya, ditulis jadilah jurnal. Jurnal itu ya gampang. Pokok kuncinya apa? Sing ngerti. Ya, ini. Kalian mahasiswa sudah bisa publikasi jurnal. Keren nanti. Gitu loh. Apalagi kemarin yang katanya cita-citanya mau jadi dosen. Wah, ini kalau kamu sudah mahasiswa, sudah sering publikasi jurnal seperti ini, wah, pasti nanti insya Allah jadi dosen. Nggak usah ngelamar, dilamar jadi dosen. Tuh, jadi seperti itu guys. Itu materi hari ini tentang gerbang logika. Kalau mau dijabarkan lagi ya lebih jauh lagi ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga ini ya. Saya share screen lagi. Di PDF yang sudah saya bagikan itu kan ada buku juga ya. Saya sertakan buku itu sudah. Nah, ini di sini di luar. Nah, di bawah itu ada komputer sistem. Nah, ini ada komputer sistem di digital design, fundamental of architecture and assembly language. Nah, ini ada 269 halaman. Ini sudah di-download belum kalian ini? Download baca, guys. Gak iso bahasa Inggris yuk belajar. Terjemah no. Nah, ini ada sinyal and number system. Nah, number system itu ya bilangan biner itu tadi sudah. Nah, ini kayak ini bilangan biner, binary number. Ngono guys, referensi itu banyak. Tinggal kalian mau belajar apa tidak, begitu loh. Yang PDF banyak, yang YouTube video banyak. Gitu loh. Sekarang ini sudah dunia ini terbuka lebar guys. Jadi tinggal kalian mau menggunakan itu dengan baik enggak gitu loh. Internet ini sudah membuka cakrawala dunia. Kalau ada mahasiswa yang lebih pintar, yang lebih paham dari dosennya, itu ya lumrah gitu loh. Tapi apakah kalian sudah memanfaatkan itu gitu loh. Saya belajar mau 4 tahun itu loh guys, 8 semester itu cepet, sangat cepat sekali. Kalau kalian setahun ini loh, tiba-tiba kalian loh, kayaknya kemarin baru ospek ya toh, tiba-tiba sudah imtihan, sudah libur, sudah semester 2, nanti masuk lagi Syawal, nanti tiba-tiba imtihan lagi. Cepet, sangat cepat sekali gitu loh. Kalau kalian tidak menggunakan waktu dengan baik ya akan tergilas. Al waktu kasyaif loh ya kan. Fa'in kotok ta kotok aka gitu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, tidak menggunakan waktu itu dengan baik, dengan yang manfaat, kotok aka, maka waktu itu yang akan memotong dirimu. Tiba-tiba wis semester 8. Tiba-tiba gak belajar selama ini. Tiba-tiba ora paham apa-apa. Ini bahaya. Nah, ini saya lihatkan tentang gerbang logika ya. Jadi di sini juga ada ini. Ini luar negeri loh iki buku iki. Ini saking PDF. Ini kalau enggak PDF kalian beli ini ya mahal. Nah, ini Boolean Logic and Logic Gate. Logic Gate itu gerbang logika. Gate itu gerbang, logik itu logika, gerbang logika. Loh, ini lomba yang dibahas juga sama guys. Loh, apa ini? Loh, gerbang N ya toh? Ini sama ini loh, simulasi ini podo baterai light loh kan? Sama ini gerbang O N, gerbang OR loh. Oke, gerbang OR ini apa? Tabel kebenarannya. Ini gerbang NOT, gerbang NAND.
gerbang NOR XOR sama guys, pelajaran iki lho. Gitu loh. Nah, silakan. Nah, ini sudah malah ada IC-IC-nya ini gambarnya 7408 ya kan, dan seterusnya ini ada soal-soalnya. Find the output of the following gates. Nah, ada soal-soalnya sudah gitu guys. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Yeah. Baik Pak, saya akan bertanya Pak. Ya, ayo Mas Fadlan. Tadi seperti yang Bapak bilang, pelajari materi yang sudah ada dikasih oleh Bapak ya, yang sistem komputer ya. Yang mana tuh? Yang tadi yang sistem komputer. Yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris. Iya. Ya, itu kan bukunya judulnya ya, sistem komputer. Isinya ya macam-macam. Saya tadi mau menunjukkan di situ ada bahasan juga tentang gerbang logika. Isinya ya pot. Iya, pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya, kita sebagai mahasiswa yang tidak tahu bahasa Inggris dan sangat tidak tahu sama sekali bahasa Inggris, sedangkan materi tadi yang saya lihat itu semuanya berbahasa Inggris, sedangkan kita itu tidak tahu bahasa Inggris. Ya gimana pahamnya gitu ya Pak, ketika materi berbahasa Inggris tapi kita itu tidak tahu bahasa Inggris Pak? Ya, caranya yang pertama ya belajar ngono lho. Bahasa Inggris mulai SD wis diajari bahasa Inggris. SD ada, SMP, SMA, kuliah ya ada itu. Jadi karena banyak referensi-referensi khususnya yang terbaru itu rata-rata bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak banyak sekarang ini yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau kalian ke toko-toko buku cari yang bahasa Indonesia juga ada, tapi ya terbatas. Gitu loh. Nah, ini tadi saya menunjukkan bahwasannya materi yang kita punya, yang kita pelajari, ya, yang di PowerPoint tadi itu ya, itu kan bahasa Indonesia semua itu. Nah, ini kan tadi saya sudah ngomong, semuanya itu standar internasional, artinya sama ketika di buku-buku luar negeri pun sama gitu. Nah, pertama-tama Mas Fadlan dan kawan-kawan, yo lek ancene kesulitan melajari yang bahasa Inggris, pelajaran sing bahasa Indonesia, cari dulu sebanyak-banyaknya. Setelah wis paham, bisa cari referensi lain yang memang berbahasa Inggris atau mungkin berbahasa lain juga ada. Itu. Nah, untuk mengatasi itu, yang pertama ya memang belajar manual, belajar bahasa Inggris. Wong wis diajari dari dulu sampai sekarang juga ada, walaupun kuliah juga ada bahasa Inggris. Bisa konsultasi dengan dosen bahasa Inggris. Konsultasikan itu, makanya kalau pelajaran bahasa Inggris itu jangan diem tok. Terus, nah ini sebetulnya ya gak enak juga ini. Sekarang ini kan teknologi juga sudah semakin berkembang gitu. Ya, itu bisa kalian menggunakan Google Translate, ya kan? Pakai Google Translate. Ya sudah, itu bisa diblok, copy paste ke Google Translate. Apa yang tidak kamu ketahui sudah bisa. Bisa nanti jadi Indonesia. Ini salah satu solusi Mas ya. Kalau memang pengen melajari yang bahasa Inggris tadi, cuman keterbatasan ya, bisa pakai Google Translate. Gitu Mas Fadlan. Ada lagi pertanyaan lain? Ada Pak. Ayo Mas Satorama. Mana? Mengenai materi yang tadi Pak, Ya. Tentang tabel kebenaran, Ya. Yang mana di dalamnya cuma terdapat angka 0 dan 1. Apakah nggak ada yang lain Pak? Nggak ada. Jadi bilangan biner itu hanya 0 dan 1, atau low dan high, atau on dan off. Itu aja. Karena bilangan digital atau komputasi digital itu hanya ada 0 dan 1. Nggak ada yang lain. Gitu. Iya Pak.
Kalau kita gunakan elektrik ya itu hanya ada on dan off. Ya, bisa pakai simulasi, dipelajari pakai Bisa, Pak. simulasi. Gitu. Nanti saya diingatkan kalau mungkin pas offline kita bisa langsung ini buat gerbang kombinasi, gerbang logika kombinasi. Itu bisa untuk lebih memahami lagi nanti. Oke, ada yang lain? Ya, Pak, satu lagi, Pak. Ya, mana Mas Fadlan? Membahas tentang skripsi yang tadi sudah dibahas oleh Bapak kan ketika kita nanti di semester 7 kan biar nggak kaget lagi. Kan saya sebagai mahasiswa baru ya, Pak. Saya tidak tahu yang namanya itu skripsi itu, Pak. Saya minta tolong jelasin itu apa skripsi itu apa gitu, Pak. Jadi skripsi itu adalah tugas akhir yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa agar dia berhak menerima gelar. Kalau di kita ya Eskom. Kalau kalian nanti gelarnya Eskom, sarjana komputer. Itu harus membuat namanya skripsi. Skripsi ini nanti membuat penelitian. Nah, makanya kemarin tuh kan saya tanya, enggak tahu Mas Fadlan masuk apa enggak. Jadi yang suka coding sama yang tidak suka coding. Nah, yang suka coding ya masuk ya. Yang suka coding pelajari benar-benar coding itu. Yang tidak suka coding, yo coding tetap dipelajari tapi biasa wae. Tapi yang perlu dipelajari lebih lanjut tentang mekanik elektronik gitu. Nah, yang suka coding ini skripsinya bisa ngambil tentang sistem yang hubungannya ada AI, artificial intelligence atau data mining. Itu ya bisa buat sistem bakar, sistem pendukung keputusan, sistem adaptif dan seterusnya. Kalau yang tidak begitu suka yang coding ya. Jadi kalau yang sistem tadi itu murni coding wis, gak ono alat-alatnya blas, gak ono. Tidak ada alat. Kalaupun ada alat itu sebagai bantu saja, alat bantu saja. Nah, tapi yang kedua ini buat alat. Bisa alat yang berbasis otomasi atau robotik atau juga IoT. Contohnya umpamanya buat alat monitoring kebakaran atau alat monitoring banjir atau buat smart home, smart village, smart garden, smart door lock. Nah, jadi yang seperti itu eh, ada codingnya, tetap ada codingnya tapi sedikit, tidak banyak. Yang banyaknya di mekanik elektroniknya. Nah, jadi seperti itu. Makanya dari awal tuh harus paham. Kalau paham itu enak. Nanti berarti saya harus punya kompetensi pengetahuan ke arah sana gitu loh. Jadi belajarmu itu bisa terarah kayak gitu. Kalau baru semester 7 baru tahu itu apa skripsi, bingung gitu loh. Nah, sekarang ini ada kebijakan dari kampus ya, ketika selesai mengerjakan skripsi terus ada laporan skripsi itu bisa ditempuh dengan satu ujian ya. Jadi untuk apakah kamu lulus atau enggak itu bisa dengan ujian. Bisa juga dengan publikasi jurnal. Nah, itu enggak usah ujian. Jadi kalau sudah bisa publikasi jurnal itu enggak usah ujian, tidak usah ada penguji 1, penguji 2, enggak usah. Langsung dari jurnal. Seperti itu. Paham Mas Fadlan? Ya, nanti lain-lain silahkan bisa browsing sendiri. Skripsi bidang ilmu komputer. Wes wakeh kok contohnya. Ya, contohnya banyak. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Sudah cukup ya? Pak. Gimana? Tadi kan yang jurnal itu kan itu perbedaannya sama skripsi apa itu, Pak? Jadi skripsi itu adalah penelitian yang kita lakukan. Dari penelitian itu kita membuat namanya laporan penelitian atau laporan skripsi. Nah, dari laporan skripsi itu bisa istilahnya luaran.
luarannya itu bisa jadi banyak hal. Bisa jadi jurnal, bisa jadi buku, bisa jadi poster, bisa jadi artikel. Nah, jadi macam-macam. Jadi yang kita buat itu laporan dulu, laporan penelitian atau laporan skripsi. Nah, dari ini bisa di outputnya itu bisa dijadikan macam-macam lagi. Nah, kalau sampaian dari laporan penelitian itu bisa diubah menjadi tambahan outputnya adalah jurnal yang terakreditasi, itu sampean tidak perlu ujian skripsi, langsung lulus dan nilainya A. Oh, enak itu. Ini kebijakan baru dari kampus kita itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Halo? Oke ya. Kalau sudah gini ya. Jadi nanti tolong buat kelompok ya, buat kelompok terus presentasi ya. Di pertemuan berikutnya gantian kalian yang presentasi ya. Ada berapa kelompoknya? Minimal 2, maksimal 3. Jangan satu itu bukan kelompok ya. Temanya ya nanti minta tolong Kosma ya untuk membagi temanya ya. Temanya sudah ada di Google Drive yang saya kirim itu di pertemuan 4 ya. Di pertemuan 4. Nah, di bawah itu ada tema presentasi ya. Tema presentasi itu nanti minta tolong Kosma untuk membagi ya. Membagi tema ini. Jadi kalau mamanya ada 4 kelompok ya pas berarti. Ya, 1 untuk kelompok 1, 2 kelompok 2 dan seterusnya. Kalau mamanya jadi 5 kelompok berarti 1, 2, 3, 4 terus 1 untuk 1 kelompok lagi gitu. Ini tema. Gimana kalau 1 kelompok 3, Pak? Kenapa? Loh iya, maksudnya 1 kelompok itu 3 orang. 1 kelompok ini 1 tema, Mas. Ngerjakan 1 tema. Gitu loh. Ya. Maunya kelompok 1 temanya sistem komputer, kelompok 2 sistem BAS gitu. Nah, ini silahkan nanti dibuat PowerPoint-nya. Begitu. Berarti beda-beda ya, Pak? Iya, beda-beda. Jadi beda kelompok, beda berbentuk tema. makanan. Ya, oke ya. Jadi nanti tak buatkan kolom di classroom ya. Nanti Ya, Pak. bisa ya seminggu lagi lah nanti kita mulai tambahan kuliah lagi. Nanti minggu depan gantian kalian yang presentasi, nanti saya yang tanya-tanya nanti gantian gitu. Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Ya wes, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat melanjutkan puasanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.